Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Jumat 24 Maret 2023. Hari ini adalah hari pantang. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 2, kita mendengar bagaimana orang-orang fasik bersekongkol untuk menjatuhkan hukuman mati yang paling keji terhadap orang-orang yang baik. Orang-orang yang selalu melaksanakan kehendak Allah, karena mereka dianggap menjadi penghalang dan batu sandungan bagi orang-orang fasik. Sedangkan pada bacaan Injil, kita mendengar bagaimana menjelang hari raya Pondok Daun, Yesus datang juga ke acara itu, tetapi dengan diam-diam karena orang ingin membunuhnya. Ketika mengajar di bait Allah, Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Nama aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi kehendak Dia yang telah mengutus aku." Dengan ajaran itu semakin orang-orang ingin menangkap Yesus, tapi tak seorang pun yang menyentuhnya karena saatnya belum tiba. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, menjadi pertanyaan terus dalam hati saya. Mengapa Yesus yang berbuat baik, mengadakan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan seterusnya, mengapa mendapat ancaman, ditangkap, dan akan dibunuh? Bukan kejahatan yang dibuat Yesus. Lalu bagaimana kita mengertinya? Kalau kita kembali kepada bacaan yang pertama dari kitab Kebijaksanaan, di mana orang-orang fasik mengintai, merencanakan pembunuhan atau menyingkirkan orang-orang baik, orang-orang benar, karena dianggap menjadi gangguan, menentang pekerjaan mereka, menghalang-halangi tujuan mereka, maka meskipun itu orang baik, tetap akan disingkirkan. Bukan karena kejahatan, tapi dianggap menghalangi tindakan mereka, yang adalah tindakan pelanggaran-pelanggaran. Sedangkan kepada Yesus memang sedikit berbeda. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mereka berpegang pada hukum Taurat secara kaku, namun mereka tidak menghayati isinya. Yesus dianggap menjadi batu sandungan, di mana murid-murid mereka atau orang-orang Yahudi banyak yang percaya dan menjadi pengikut Kristus. Di samping itu, Yesus menjadi penghalang, penghambat pekerjaan mereka dan dituduh tidak memelihara hukum Taurat. Dengan demikian semakin jelas Yesus pun menjadi batu sandungan bagi orang-orang waktu itu.
Oleh karena itu, kalau sekarang kita sebagai anak-anak Allah juga dianggap menjadi batu sandungan oleh dunia, janganlah heran. Kita masih ingat sabda Yesus, "Kamu aku utus seperti domba ke tengah-tengah serigala." Artinya tantangan, himpitan sudah mengancam kita. Bukan karena kesalahan, kejelekan, kejahatan, tetapi karena kita adalah murid-murid Kristus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita menyadari itu, janganlah heran ketika dunia ini selalu memusuhi kita. Di tempat kerja kita, di kantor, di sekolah, dalam masyarakat, kita dianggap menghalang-halangi tujuan mereka. Bukan hanya kita, orang-orang baik pun banyak dimusuhi. Kita lihat para pemimpin kita yang baik, banyak tantangan yang selalu akan dihadapi. Tetapi kita tidak boleh mundur untuk menyuarakan kebenaran, sekalipun tantangannya tidak ringan. Oleh karena itu, pada pagi ini, dua hal yang saya tawarkan sebagai permenungan kita. Yang pertama, kita sadari seperti bacaan yang pertama dan bacaan Injil, orang-orang benar, orang-orang baik termasuk Yesus, dianggap menjadi batu sandungan dan menghalang-halangi pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang masih jauh dari Allah. Kita tidak perlu takut. Kita teruskan perjuangan kita mengungkapkan kebenaran. Karena bagaimanapun juga kebenaran akan terbukti. Maka janganlah berhenti untuk berbuat baik, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Yang kedua, orang-orang Farisi ahli Taurat zaman Yesus waktu itu beriman mogol, tidak matang, tidak mentah, setengah-setengah. Sehingga ketika mempelajari hukum Taurat yang juga menubuatkan datangnya Mesias, mereka tidak menerima karena iman mereka mogol setengah-setengah. Dan orang seperti ini cenderung akan memusuhi orang lain yang tidak sama pandangannya. Maka pertanyaan permenungan kedua, bagaimana iman kita? Apakah mogol setengah-setengah? Seharusnya tidak. Iman kita harus benar-benar mendalam, kuat, sehingga ketika mengalami banyak tantangan dan kesulitan, kita tidak pernah akan mundur. Semoga inspirasi kedua bacaan memampukan kita untuk menerima, mengalami hidup seperti sekarang ini, di mana kita sungguh-sungguh mengikuti Kristus dengan baik, dengan segala konsekuensinya, termasuk mengalami tantangan-tantangan dan kesulitan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kedua sabdamu yang memberikan pencerahan bagi kami bahwa mengikuti putramu harus berani menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Dan agar iman kami tidak mogol, tidak setengah-setengah, melainkan beriman dengan mendalam meskipun banyak tantangan. Kuatkanlah kami, terutama umat kami yang lemah, sehingga mereka tetap setia kepadamu dan
akhirnya Kau beri kebahagiaan surgawi. Semoga iman umat-Mu sungguh semakin besar, semakin mendalam, dan semakin kuat. Ya Bapa, semoga umat yang sakit Engkau beri kesembuhan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu sesamanya, ataupun usahanya Engkau beri keberhasilan. Semoga akhirnya seluruh umat menyadari tugas panggilannya dan konsekuensi mengikuti putra-Mu, yakni siap seperti domba ke tengah-tengah serigala. Untuk itu berilah kekuatan dalam menghadapi tantangan dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya menghimbau, mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, booster kedua, dan menjaga diri dari berbagai macam bahaya, terutama virus corona. Saya mengingatkan hari ini adalah hari pantang. Mari kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan jangan lupa, kita pantang jasmani dan rohani. Ikuti Saracen APP, ikuti jalan salib, ikuti Ekaristi, dan jangan lupa memasukkan uang APP ke dalam kotak APP sehingga kita mampu untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saya masih menghimbau, pekerjaan pembangunan kita hampir selesai, tetapi tambahan pekerjaan untuk menyambung dari Gedung Mandala dan Gedung Baru memerlukan biaya. Oleh karena itu, budgetnya bertambah. Maka meskipun hampir selesai, masih diperlukan tambahan untuk perapian sekitar gedung, sehingga nanti kita merasakan kenyamanan ketika menuju ke gedung itu. Selanjutnya masih diperlukan isian dari gedung itu. Saya membuka hati panjenengan, mengetuk hati, berapapun dan apapun bentuknya akan diterima. Yang diperlukan diantaranya AC, TV monitor, LCD, kursi, dan beberapa meja. Kalau ingin menyumbang berupa uang, dipersilahkan. Menyumbang barang dipersilahkan, asalkan komunikasi agar seragam. Saya yakin umat peduli akan pembangunan gedung serbaguna kita yang kita pakai untuk keperluan pastoral kita. Lantai atas bisa disekat menjadi 3 bagian, 3 tempat, sehingga bisa dipakai bersama-sama untuk 3 kelompok. Lantai bawah berupa aula los untuk pertemuan besar. Sehingga nanti harapannya kalau ada pelayanan, ada acara, semua bisa tertampung baik di Gedung Baru, di Mandala Graha, di ruang-ruang pelayanan, di Sakra, di Maria, di Yohakim, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan demikian pelayanan kita semakin mendalam dan semakin luas. Saya juga mengajak kita semua mempersiapkan hati untuk perayaan Paskah semakin mendekat. Silahkan segera berlatih, entah kur, entah misdinar, entah lektor, entah pasio, agar nanti kita bisa melaksanakan liturgi dengan sebaik-baiknya.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.